Kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Ya, tapi baru-baru ini Committee to Protect Journalists yang berbasis di New York menyebutkan bahwa 293 jurnalis dipenjara dan 24 tewas di seluruh dunia sepanjang tahun 2021. Dan Tiongkok menjadi negara dengan kasus terbanyak. Lalu bagaimana nih dengan Indonesia? Kita akan ulas bersama, kita diskusikan bersama. Sudah ada di Studio 2 CNN Indonesia saat ini. Ada Board of Directors CNN Indonesia sekaligus jurnalis senior CNN Indonesia. Ada Desi Anwar, selamat malam. Selamat malam dan selamat ulang tahun yang ke-6 bagi CNN Indonesia. Oke. Dan perlu diketahui juga kalau misalnya di CNN Indonesia ataupun di Transmedia itu biasanya memanggilnya Mbak atau Mas. Yes. Nggak ada istilah Bapak, Ibu karena kita itu saking dekatnya. Jiwanya muda juga ya. Jiwanya muda juga. Apalah artinya umur. Age gitu is ya. just a number. Iya Yes. betul sekali Bu Desi. Dan berikutnya, Dan berikutnya ini ada juga yang tak kalah muda begitu. Ini ada dari Dewan Pers, Mas Agus Sudibyo. halo Selamat Mas sore, Agus. selamat malam. Selamat Mas Agus. malam. Terima kasih Selamat sudah hadir di kabar. CNN Terima Indonesia. kasih, senang ketemu Mbak Desi dan teman-teman. Oke, dan berikutnya ada satu lagi tamu kita malam ini, ada koresponden CNN Indonesia Miftah Farid yang saat ini berada di Lumajang, Jawa Timur. Kita sapa langsung. Halo Mas Farid, selamat malam. Halo malam. Hai Mas Farid. Halo, Farid. Oke, kita diskusi soal kebebasan pers dulu, kini, dan akan datang. Tapi kita tahan dulu. Usai kumandang azan maghrib berikut ini, tetaplah bersama kami. Dan Anda masih bersama kami di program spesial 6 6 tahun tahun CNN Indonesia Terpercaya. Terpercaya. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kami yang hadir di studio CNN Indonesia ini sudah melakukan protokol kesehatan khususnya untuk melakukan tes antigen, Betul sekali. lalu juga menjaga jarak dan juga tidak lupa untuk mencuci tangan. Betul sekali, dan langsung saja tadi kita udah teaser sedikit nih, diskusi apa hari ini. Diskusinya adalah soal kebebasan pers, dulu, kini, dan akan datang. Sudah ada senior-senior kita di sini ya. Ada Mbak Desi, ada Mas Agus, ada Mas Farid. Mungkin saya ke Mbak Desi terlebih dahulu. Sebagai jurnalis senior, sudah melanglang buana kemana-mana, seluruh dunia. Sudah membantu masyarakat untuk memberikan akses informasi melalui pemberitaan, melalui televisi. Kalau melihat dari kebebasan pers, perspektif ini, perbandingannya dulu atau sebelum dan setelah era disrupsi ini apa sih? Ya, ini kalau kita bicara Transmedia sekarang kan 20 tahun ya. Saya sudah menjadi jurnalis selama 30 tahun. Jadi saya memulainya ketika waktu itu saya di RCTI itu era Orde Baru. Tentu saja tidak ada yang namanya kemerdekaan pers. Kemudian kita reformasi tahun 98 dan setelah itu lahirlah yang namanya alam demokrasi di Indonesia. Pada saat itu Indonesia itu dianggap negara yang kebebasan persnya, kebebasan ekspresinya itu paling bagus. Paling bagus. Setelah Oke, reformasi. dan- Ya, dan sebenarnya setelah waktu berjalan dibandingkan negara-negara tetangga misalnya seperti Singapura, seperti Malaysia, kita tuh jauh lebih bebas dan jumlah persnya, jumlah televisinya itu sangat-sangat banyak. Tapi sejalan dengan waktu, karena demokrasi ini kan bukan sesuatu pas kita melakukan reformasi kita memiliki demokrasi, itu tentu saja tidak. Demokrasi ini adalah sebuah proses. Yes. Nah, proses ini semakin lama semakin terasa dan ini juga dicerminkan dalam bagaimana Indonesia sendiri mencari identitasnya dan bagaimana mewujudkannya demokrasinya. Nah, ini menurut saya ini sangat-sangat menarik karena di Indonesia kita ada demokrasi tapi juga ada Pancasila. Nah, Pancasila kan berbasis musyawarah misalnya, sementara demokrasi itu biasanya kan mayoritas. Nah, tadi disebut, misalnya tahun 2021 ini, Indonesia itu dalam World Press Freedom Index, itu tahun ini 113. Ini sebenarnya naik dari banding tahun lalu, 119. Tapi kalau kita lihat urutan seratusannya ini, itu berarti Indonesia itu sangat-sangat rendah. Itu dianggap bukan negara yang persnya bebas 100%, tapi masih perlu banyak perbaikan. Tapi di dalam waktu yang sama, tadi ada yang namanya era disrupsi, lahirnya media sosial, lahirnya serba internet, serba digital, dan di situ ada negatifnya, ada positifnya tentu saja. Kemudian yang terakhir ini selama 2 tahun ini adalah pandemi COVID. Nah, kita tadi kan Pusat mengatakan bahwa misalnya di Amerika Serikat dan kemudian juga di Rusia, di Filipina, kita melihat begitu banyak wartawan-wartawan yang dikriminalisasi, terakhir yang Nobel Prize, Maria Ressa itu dia di persecute lah oleh
Filipina. Yang terjadi adalah semakin meningkatnya secara global tendensi untuk otoritarianisme, untuk pemerintah-pemerintah yang jauh lebih ketat dan keras ya, bukan saja karena karakternya, tapi juga karena pandemi COVID ini memerlukan semacam sentralisasi dari kekuasaan. Nah ini salah satu yang juga kita lihat terjadi di Indonesia. Dulu kan sebelum COVID kan tidak ada dong istilah lockdown, tidak ada istilah restriksi, jaga jarak dan pembatasan kebebasan. Nah dari sini bukan saja di Indonesia tapi di negara-negara lain itu banyak yang merasa bahwa demokrasi itu semakin tergerus. Jadi trennya itu seperti demikian. Oke. Nah ini berbicara soal jurnalis begitu. Ini kebetulan sebelum kita ke Mas Agus, saya ada jurnalis senior kami di CNN Indonesia, ada Mas Miftah Farid. Mas Miftah ini mukanya kayaknya agak belang ya. Ini apa nih penyebabnya ini? Ya, saya udah hari ke-12 ini ditugaskan CNN Indonesia TV untuk meliput di wilayah bencana di Semeru. Dan ini ya oleh-oleh risiko yang harus saya hadapi jika selama hampir 2 minggu itu berada di titik pencarian utama yang ada di Lumajang. Jadi ada 3 titik pencarian korban yang saya datangi dengan kondisi yang panas sekali dan ini merupakan belang karena saya harus pakai masker yang berlapis-lapis, kemudian alat pelindung dan semuanya standar yang disediakan oleh CNN. Jadi ya beginilah hasilnya. Oke, Mas Farid, ini kan berbicara, kita kan lagi ngomongin soal kebebasan pers. Nah ini bagi Mas Farid sebagai seorang jurnalis yang saat ini juga sedang meliput di Lumajang terkait dengan Gunung Semeru. Sebenarnya bagaimana pandangan dari Mas Farid sendiri? Apakah kebebasan pers saat ini sudah cukup baik atau masih terbelenggu dengan keadaan? Apalagi dengan sosial media yang saat ini juga semakin berseliweran begitu informasi-informasi baik yang itu hoax ataupun tidak. Ya, seperti kata Mbak Desi tadi ya, bahwa kita bisa mengukur pers kita bebas atau tidak itu dari kualitas demokrasi di negara kita. Nah, ketika kita bicara soal demokrasi, berarti kan di situ ada proses-proses politik ya. Proses-proses politik itu kemudian menghasilkan produk politik yang disebut undang-undang. Tahun 99 ada undang-undang pers yang menjadi pintu masuk ya, buat kita sampai hari ini bisa menikmati hal yang kita sebut tadi sebagai kebebasan pers. Tapi pertanyaannya apakah kualitas pers kita itu ada kemajuan ketika di masa Orde Baru dan ketika pasca reformasi. Terus terang saya termasuk generasi di mana menjadi jurnalis ketika reformasi itu udah bergulir ya. Saya jadi jurnalis di tahun 2007. Nah, kita harus mengidentifikasi kualitas itu dari apa yang terjadi misalnya. Di zaman Orde Baru kekerasan terhadap jurnalis itu hampir semuanya atau bahkan semuanya itu dialami oleh jurnalis sebagai bentuk kekerasan fisik ya. Biasanya yang berkaitan dengan kekuasaan, penyimpangan, atau apapun itu yang berkaitan dengan abuse of power ya. Jadi kekerasannya itu dalam bentuk fisik. Nah pertanyaannya apakah ketika Soeharto lewat, Orde Baru tumbang, reformasi muncul, dan kemudian sekarang pasca reformasi, apakah itu tidak terjadi? Nah kalau dari data AJI, mungkin Dewan Pers syukur-syukur punya ya data kekerasan, di AJI misalnya mencatat di 2001 saja, ini masa pandemi ya, yang kita sebagai jurnalis ini jarang sekali di lapangan, karena lebih banyak melakukan korespondensi melalui aplikasi internet ya, itu masih saja ada 40-an kasus kekerasan fisik. Kekerasan fisik. Kemudian tahun 2020 ada 84 kekerasan fisik. Kalau kita mau membandingkan secara kausalitas ya, sebab akibat misalnya, atau kualitas dari kekerasan itu, pasca reformasi itu juga tidak kalah kualitasnya dengan ketika kita masih zaman Orde Baru. Apakah di zaman Orde Baru ada jurnalis dibunuh? Ada. Pasca reformasi jurnalis dibunuh juga ada. Berkaitan juga dengan kekuasaan. Prabangsa di Bali dibunuh oleh kerabat dekat dari seorang bupati di Bali. Dan beberapa tahun yang lalu kemudian ketika Presiden Jokowi ingin memberikan remisi kepada pembunuhnya, dan kemudian di tahun yang sama Dewan Pers memberikan penghargaan kepada Jokowi sebagai presiden yang memberikan kebebasan, melindungi kebebasan pers. Nah, ini soal kekerasan fisik ya kawan-kawan. Ada juga kekerasan digital. Di tahun 2020 sampai 2021 AJI mencatat ada 7 kasus kekerasan
digital atau kriminalisasi jurnalis. Di 2018, 2019 ada masing-masing 8 kasus. Artinya apa? Saya sebagai jurnalis di lapangan misalnya, itu sebenarnya butuh perlindungan. Nah, perlindungan itu kan sebenarnya mekanis ya. Ada mekanisme perlindungan yang diberikan kepada kita di lapangan, itu yang dituangkan dalam undang-undang. Nah, masalahnya adalah apakah kemudian undang-undang itu bisa melindungi kita? Atau aturan-aturan turunannya, pedoman, MOU yang dilakukan Dewan Pers, ternyata enggak. Kawan kita ada 3 orang yang masuk penjara karena proses-proses jurnalistik yang mereka lakukan. Bukan hanya produknya kawan-kawan, tapi juga selama proses misalnya. Oke. Ada kasus di Gresik misalnya ya, ini mengkonfirmasi informasi yang dia dapat melalui jaringan WhatsApp, menggunakan internet, diancam dengan Undang-Undang ITE. Nah, ini yang kemudian membuat saya, siapa saja termasuk Puspa, termasuk Iqbal, termasuk mungkin juga Mbak Desi, siapa saja bisa kena dengan undang-undang ini. Ini yang kemudian membuat kita takut ya untuk mengungkap fakta. Nah, syukur-syukur kalau kita kemudian berserikat, berorganisasi, masih ada backup dari organisasi, dan yang menjadi kita, saya di lapangan dan kawan-kawan yang ada di lapangan itu, kemana kemudian Dewan Pers ketika MOU yang dibuat oleh Dewan Pers dengan polisi, dengan kejaksaan, dengan Mahkamah Agung misalnya, itu nggak laku sama sekali ternyata. Oke, nah di sini Mas Farid, di sini ada Dewan Pers juga yang mungkin bisa menyuarakan ya. Ini momen yang baik. Ternyata masih banyak tantangan dalam masih banyak tantangan dalam pelaksanaan tugas jurnalistik. Tapi nggak laku MOU itu. Oke. Tantangannya memang banyak juga ya. Selain dari fisik, ternyata juga dari media sosial juga suka ada begitu. Nah, ini saya ke Mas Agus sekarang. Bagaimana kemudian peran Dewan Pers untuk menjaga kembali lagi ke kebebasan pers, karena kebebasan pers ini bukan hanya untuk wartawan sebetulnya, tapi juga berhubungan dengan hak-hak asasi manusia dalam hak asasi publik begitu, dalam menerima atau mendapatkan informasi dari media. Bagaimana kemudian Dewan Pers menjaga itu? Ya, jadi titik krusialnya atau hotspotnya adalah perlindungan terhadap wartawan dari kekerasan dan kriminalisasi. Nah, ini titik krusial, titik hotspot yang menentukan sejauh mana nanti kualitas kebebasan pers kita, dan itu yang selalu menjadi perhatian dunia internasional untuk melihat Indonesia gitu ya. Jadi apapun yang achievement yang kita capai pada aspek-aspek yang lain, sejauh masih ada kekerasan terhadap wartawan, maka Indonesia akan drop rankingnya gitu ya. Jadi misalnya tadi MOU Dewan Pers Polri gitu ya. Kalau kita lihat kasus sebelum MOU dan setelah MOU, sebenarnya kasus pemidanaan wartawan setelah MOU Dewan Pers Polri itu sudah menurun banyak gitu. Tetapi satu saja kasus yang menunjukkan MOU ini nggak efektif, itu akan menegasikan seluruh achievement itu gitu ya. Jadi kami di Dewan Pers itu punya data sebenarnya. Kasus sebelum MOU Dewan Pers Polri itu berapa kasus kekerasan pemidanaan terhadap wartawan, dan kemudian setelah MOU ada berapa kasus yang bisa ditangani dengan ini, berapa kali kepolisian itu menyerahkan kasusnya kepada Dewan Pers, berapa kali kepolisian itu mengundang saksi ahli dari Dewan Pers, itu ada. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan era sebelumnya, kasus kekerasan terhadap wartawan itu sudah banyak yang ditangani. Tetapi lagi-lagi ada 1-2 kasus saja yang tidak tertangani, itu akan menegasikan semua proses ini gitu. Dan itu, tapi tidak apa-apa, memang itu yang harus kita hadapi sekarang. Ada semacam ambiguitas, ada semacam inkonsistensi tentang pelembagaan kemerdekaan pers di Indonesia, itu ya. Kalau kita lihat dari kekerasan terhadap wartawan, pemidanaan terhadap wartawan, itu masih banyak masalahnya. Di Papua itu daerah di mana kekerasan terhadap wartawan itu tinggi, gitu ya. Tetapi teman-teman, pada sisi yang lain, sampai hari ini Mbak Desi, Thailand, Myanmar, Timor Leste, Filipina, kalau ingin melembagakan kemerdekaan pers, benchmarknya juga ke Indonesia gitu. Jadi mereka melihat Indonesia sebagai prototipe terkait dengan pelembagaan kemerdekaan pers. Meskipun mereka tahu dalam kasus kekerasan terhadap wartawan, dalam pemidanaan terhadap wartawan, kita masih problematis gitu. Nah, salah satu penjelasannya adalah Indonesia itu luas sekali gitu ya. Jadi kalau kita ke Malaysia, kita
kita ke Singapura relatif tidak ada kasus kekerasan terhadap wartawan. Karena apa? Mereka lebih kecil dari kita dan tidak ada demokrasi di sana. Jadi tidak ada wartawan yang kritis sekali terhadap pers itu relatif karena sistemnya tidak memungkinkan untuk itu. Bahkan 2018 datanya Gitu. ada 47.000 media di Indonesia dan 2.000-an yang terverifikasi. Betul. Nah, mungkin saya ke Mbak Desi. Bagaimana Ya, tanggapannya? ini betul sekali, ini sangat menarik. Biasanya kalau kita di Indonesia kita sangat kritis ya. Kita termasuk salah satu di mana pers kita itu sangat-sangat kritis terhadap pemerintahan kita dan ini merupakan sesuatu yang sehat saya lihat. Dan ini sebenarnya tidak bisa dilakukan di negara-negara tetangga. Walaupun yang negara tetangga quote unquote itu konstitusinya juga demokrasi. Nah, ini betul sekali yang dikatakan oleh Mas Agus. Sebenarnya kita masih bisa optimis kalau kita melihatnya perspektifnya jauh lebih luas. Indonesia ini sejak kita berdemokrasi, kita kan bukan hanya dikontrol oleh state. Jadi kekerasan itu bukan lagi oleh state atau oleh pemerintah dan aparat pemerintahnya. Ini adalah ciri kekhasan negara otoriter yang sekarang juga semakin banyak. Seperti contohnya di Rusia dan di Filipina. Yang sekarang dengan alam demokrasi dan juga dengan begitu kita masyarakat yang pluralis ya, yang sebenarnya bisa memeriahkan demokrasi tapi juga bisa menggerus demokrasi itu sendiri, kita sudah lihat polarisasi dan intoleransi yang ini sudah kelihatan pada beberapa kali kita melakukan pemilu dan pilkada. Dan ini sebenarnya sesuatu yang juga mencerminkan karakter dari demokrasi kita itu sendiri. Intoleransi pasti menggerus. Kalau kita menulis beropini yang berbeda pasti akan diserang. Kedua adalah tadi sosmed, internet, semua yang berkaitan dengan digital melahirkan suara-suara opini yang banyak yang bagusnya tentu saja, tapi di situ ada hoax, ada fake news, belum ada buzzer, belum ada cyber attack, belum ada bullying, belum ada trolling. Ini juga menggerus demokrasi di Indonesia ini. Tapi setidaknya bisa mampu untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oh, ini sebenarnya bagian dari proses demokrasi itu sendiri. Kenapa? Karena demokrasi itu adalah ya semua orang berhak beropini dan bersuara. Bahayanya juga justru di Indonesia ini bisa terjadi karena polarisasi atau intoleransi karena demokrasi itu majority the voice of the majority ya. Nah, kalau ada tirani dari mayoritas itu sendiri, misalnya minoritas didiskriminasi dan juga mungkin orang-orang yang dianggap tidak setuju dengan yang aliran yang populer itu juga. Nah, sebentar satu lagi nih, ini penting ya. Sentralisasi keinginan sekarang untuk mensentralisasi keputusan. Ini sudah kelihatan. Kita dulu desentralisasi semangatnya, sekarang tuh semua ingin mengembalikan ke pusat. Berarti apa? Ada suatu suara monolitik yang sekarang itu kelihatan lebih tinggi misalnya dari dulu. Partai-partai yang oposisi sekarang bisa dikatakan tidak ada lagi. Nah, ini juga sebenarnya menggerus ya demokratisasi. Jadi kalau indikator politik ya, ada survei katanya lebih dari 66% itu sekarang sudah tidak ingin takut lah beropini karena nanti mural misalnya melukis, teks dan lain sebagainya semua takut dikriminalisasi. Dan terakhir juga itu COVID. COVID menciptakan yang namanya big government. Kita tunggu bagaimana nantinya ke tahun 2024 apalagi sudah ada pemilu nantinya, tentunya nanti suara kita apakah terpolarisasi ataupun tidak, kita tunggu saja. Tapi memang kalau berbicara soal kebebasan pers ini jadi oksigen ya, oksigen bagi demokrasi. Kalau kebanyakan juga nggak bagus, tapi kita harus mencukupi itu karena kembali lagi ini akan balik ke masyarakat, ke publik. Informasinya harus terverifikasi. Terima kasih banyak narasumber kita yang luar biasa hari ini. Mohon maaf karena durasinya terbatas. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrolnya singkat aja. Terima kasih untuk Desi Anwar, Board of Director of CNN Indonesia dan juga jurnalis senior CNN Indonesia. Mas Agus Sudibyo, anggota Dewan Pers, terima kasih jangan lupa, juga nih. Mas Farid, Miftah Farid, jurnalis CNN Indonesia, koresponden tepatnya yang ada di Lumajang yang saat ini sedang berjuang untuk melakukan peliputan di sana. Betul sekali, terima kasih Puspa dan juga Iqbal. Sama-sama Mbak Desi. Salam sehat selalu. Yang keenam. Ya, terima kasih juga para pemirsa kita telah bergabung selama 6 tahun dengan setia. Betul sekali.